Jadi kalaupun tahun ini katakanlah inflasi emang bakal tinggi sampai nyentuh 7%, so far aku nggak ada rasa cemas ya, karena aku masih Mm-mm. on the track dengan targetku seperti apa di angka sekian. Dan Mm-mm. strateginya pun masih sama seperti pada umumnya atau seperti yang biasanya tanpa adanya kondisi seperti sekarang, tetap berinvestasi mungkin sesuai dengan sesuai apa ya, investing plan-nya masing-masing. Kira-kira teman-teman di sini mau fokusnya ke trading kah ya, atau mungkin Mm-mm. seperti aku yang udah mulai karena udah mama jadi udah mulai bergeser menjadi long term investing ya. Jadi mungkin memfokuskan pertumbuhan portofolionya ya di double income, yaitu capital gain sama dividen ya, atau Ya. mau kombinasi ya, mungkin berapa persennya untuk trading, atau mungkin di tengah-tengah kayak gini ya tradingnya agak direm karena mungkin cukup volatil atau seperti apa. Jadi strateginya harusnya sih teman-teman nggak terlalu banyak mengalami perubahan, karena inflasinya pun eh, aku rasa masih bisa diantisipasi ya, dengan teman-teman punya target yang harus terukur dan realistis aja, jadi nggak terbawa sisi emosional secara psikologis. Itu yang aku Betul. di saat seperti sekarang itu psikologis menurutku yang terpenting ya teman-teman. Jadi bukan rasa tamak atau greedy yang membuat teman-teman berpikir wah harus manfaatin momentum kalau koreksi segala macem, akhirnya kita termakan greedy atau FOMO atau sejenisnya. Aku rasa mending tetap sesuai investing plan yang sudah dibuat seperti biasanya, cuma bedanya kali ini mungkin cash flow-nya lebih dijaga ya Mas Rifan. Kalau kalau Betul. aku seperti itu. Kalau dari tahun-tahun dulu lah, maksudnya belajar dari dulu seperti itu. Kalau Mas Rifan gimana Mas Rifan? Ya, jadi kurang lebih sama juga dengan Mbak Priska. Ini mungkin kalau kita bicara sedikit ke personal finance-nya dulu ya. Ya dengan inflasi naik ya berarti kan kita nih terutama mungkin yang udah kayak kita yang udah berkeluarga gitu ya, tentu perlu lebih cermat gitu dalam Oh apa ya benar, dalam harus memasukkan unsur itu ya, antara yang berkeluarga dengan kondisi saat kita masih lajang itu psikologisnya beda. beda. Kalau yang berkeluarga, kalau yang mungkin masih single, masih lajang tuh ya, ya udah lebih bebas saja ya kan. Nah, tapi kalau misalkan yang udah berkeluarga, ya kan biasanya juga pengeluaran udah lebih gede. Kayak misalkan tahun ini tuh anakku baru masuk ini juga, Mbak Fiska baru masuk sekolah, ya kan TK. Jadi kayak tentu ada beberapa pos yang perlu kita rem juga ya supaya nggak kebablasan. Apalagi inflasi naik ya, berarti kan kita harus cermat-cermat nih dalam alokasi pengeluaran. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita sambungkan dengan investasi, mungkin aku mau nambahin dikit soal ini. Mungkin kan kalau aku lebih ke value investing kan ada mengenal margin of safety. Nah, jadi mungkin teman-teman juga bisa cari gitu ya saham-saham yang margin of safety-nya cukup besar ya, karena kan dengan margin of safety yang cukup besar maka potensi return yang bisa didapatkan juga lebih tinggi dibandingkan dengan emiten yang margin of safety-nya kecil gitu kan. Nah, jadi harapannya adalah ketika misalkan inflasi naik gitu ke 7 sampai 8%, harapannya adalah dengan margin of safety yang besar tadi, portfolio kita juga bisa tetap mengalahkan, bukan hanya misalkan mengalahkan indeks tapi juga mengalahkan si inflasi itu sendiri, teman-teman ya. Jadi kalau soal target returnnya balik lagi ke masing-masing ya. Mungkin realistisnya setuju dengan yang Mbak Friska tadi sampaikan ya, 10, 15 atau 20% itu tergantung dari strategi kita masing-masing. Tapi mungkin saya mau nambahinnya tadi sih dengan cari saham-saham yang terdiskon, bukan yang saham-saham yang FOMO ya. Takutnya kalau saham FOMO itu kan nanti Iya, volatilitasnya cukup tinggi. Jadi return kita nanti sampai dengan akhir tahun misalkan itu bisa mengalahkan iya, inflasi. Mungkin kalau dari saya tambahannya seperti itu, Mbak Friska. iya, ya setuju lah. Target kita investasi itu kan pastinya ngalahin inflasi, dan syukur-syukur kalau bisa ngalahin return IHSG pastinya. Betul, betul, betul. Itu yang jadi dua dua acuan kita itu. Yes, yes, yes. Kita Aduh.
Kan kita ngobrolin BBM ya, kadang aku Mm-mm. mikir gini sih, kalau kalau menurut Mas Rifan gimana? Maksudnya eh, kita ngobrolin jangka pendek, jangka panjang kali ya. BBM ini sebenarnya bakal jadi katalis negatif gak sih buat emiten-emiten gitu. Kita coba storytelling ke teman-teman yang masih masih baru nih dan mereka masih shock ngalamin ini. Ya menarik nih. Jadi Kayak dan eh, dampak ke pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan netizen tuh biasanya kayak gitu. Wah, gimana nih ekonomi min segala macam, BBM naik bla 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 bla. oke, mungkin kita bahas dari sisi keemiten dulu kali ya. Kalau dari sisi emiten, memang kenaikan harga BBM ini bisa jadi akan menaikkan beban dari para emiten ya teman-teman. Karena kan kalau teman-teman buka laporan keuangan gitu ya, kan ada pendapatan, kemudian HPP, kemudian dapat laba bruto. Habis itu laba bruto dikurangin lagi sama ada namanya beban SGA expense, Selling General and Administrative Expense. Nah, di dalam selling expense itu kalau teman-teman bedah lagi itu ada salah satunya adalah beban distribusi, ya kan. Nah, jadi dari beban distribusi itu kan salah satunya ada unsur apa namanya biaya bahan bakar pastinya. Nah, dengan kenaikan BBM ini ya mungkin saja bisa mempengaruhi cost dari para emiten. Nah, cuman yang saya ingin emphasize di sini adalah gini teman-teman, ada sejumlah emiten yang memiliki economic mode yang baik, dia bisa mempastru kenaikan BBM tadi atau kenaikan cost tadi ke dalam kenaikan average selling price atau kenaikan harga jualnya. Ya, jadi kalau misalkan nih dihitung, oh ternyata costnya naik 3% misalkan karena kenaikan BBM ini. Ya, maka emiten yang punya mode yang baik, dia bisa mempastru kenaikan cost 3% tadi ke dalam kenaikan harga jual. Ya kan? Nah, tapi hal ini tentu berbeda dengan emiten yang mungkin tidak terlalu memiliki economic mode alias terjebak ke dalam perang harga karena faktor persaingan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini yang pengen saya sampaikan sih lebih ke apa? Mungkin teman-teman bisa pilih emiten yang punya economic mode yang baik sehingga kenaikan cost tadi ya bisa dipastru kepada kenaikan harga jual. Dan kalau ditanya dampaknya apakah signifikan atau tidak, ya balik lagi ke emitennya masing-masing. Tapi secara overall, seperti tadi Mbak Fiska juga sampaikan, ini bukan pertama kalinya. Ya, sudah kesekian kalinya. Dan kita pasti tahulah bahwa perusahaan yang emang fundamentalnya bagus, mereka tahulah gimana caranya apa namanya menyikapi ya kenaikan BBM seperti sekarang ini. Ya, kalau ekonomi, ya kalau ekonomi ya mungkin dampaknya tadi inflasi naik ke 7 sampai 8%, kemudian juga mungkin akan diikuti dengan kenaikan suku bunga ya, tapi itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan secara berlebihan lah teman-teman, karena balik lagi tugas kita sebagai investor adalah ya kita mencari saham-saham yang fundamentalnya bagus, harga valuasinya terdiskon. Ya udah, urusan negara kan ada yang ngurusin, urusan portfolio, nah itu urusan kita. Bener bener. Kita pusing juga kalau disuruh ngurus negara ya. Iya, udah ada yang punya wewenang lah. Jadi tugas kita ya mencari sahamnya saja. Bener. Nah, kalau Mbak Friska gimana nih? Iya, jadi teman-teman ya kalau kita ini tuh seru kalau ngobrolin kayak gini sama investor yang hampir seangkatan itu selalu kita jadi mengingat sejarah gitu. Jangan, Benar. jangan lupa sejarah lah ibaratnya kayak gitu. Kalau ditanya ya bisa jadi katalis negatif atau enggak ya untuk emiten. Kalau dari aku ngelihat dari yang dulu ya yang terjadi sebelumnya mungkin jangka pendek mungkin iya menyebabkan shock ya Mm-mm. negatif lah untuk Mm-mm. tapi jangka panjang, aku yakin sekali masih optimis. Justru ini akan sebaliknya, akan memberikan banyak dampak positif atau katalis positif buat emiten-emiten. Karena aku rasa akan terjadi banyak multiplier effect yang artinya dari aliran dana yang sebelumnya harusnya menjadi subsidi, akhirnya tidak. Itu nantinya ujung-ujungnya larinya pasti nanti ke emiten-emiten juga. Ya itu otomatis Mm-mm.
akan menguntungkan kita-kita para investor. Jadi intinya sih jangka pendek pasti ini akan jadi katalis negatif ya di market. Tapi jangka panjang mungkin setelah setahun atau udah sampai level penerimaan semua masyarakat terhadap kenaikan BBM ini, percayalah semua akan menjadi multiplier effect yang positif untuk semuanya ya, termasuk untuk emiten-emiten ini. Benar tadi kata Mas Rifan juga sampaikan seperti itu. Dan kalau kita ngobrolin pertumbuhan ekonomi atau perlambatan lah yang disebabkan oleh adanya inflasi tinggi, ya pasti akan terjadi ya Mas Rifan ya, bahkan Mm-mm. global aja melambat apalagi kita ya yang dalam negeri. Tapi ya bagaimana, memang itu konsekuensi ya Mas Rifan ya, memang konsekuensi dari ini. Dan aku lihat kayaknya malah kalau BI itu kayak udah beda ya. Kalau 2014 dulu kan BBM naik dulu nih, walaupun saat Mm-mm. itu pengumumannya nggak sedadakan kayak tahun ini ya, 1 jam sebelumnya gitu, tapi malamnya waktu itu baru Iya. BI menaikkan suku bunga. Nah kalau ini kayak BI itu kayak udah, aku lihat kayak udah ngancang-ngancang gitu, awal-awal mempertahankan banget kan suku bunga, tapi akhirnya kemarin naik, tapi habis itu baru disusul BBM yang naik. Jadi kayak udah ada langkah antisipasi nih buat potensi kenaikan BBM ini. Kayak lebih well prepare gitu nggak sih kita lihatnya kalau dari pemerintah sendiri ya. Jadi teman-teman tetap juga harus optimis ya, kita sebagai investor apalagi ya, untuk Mm-mm. menanggapilah perlambatan ekonomi yang akan terjadi. Ya pelan-pelan pasti akan kembali pulih seperti sedia kala normalnya kembali. Benar, benar. Nah, mungkin menyambung sedikit tentang yang Mbak Friska tadi sempat mention soal perlambatan ekonomi. Kalau misalkan dari Mbak Friska sendiri, ya ini kan kita tahu bulan lalu ya, BI naikin suku bunga untuk pertama kalinya dari 3,5 ke 3,75 dan apa namanya masih memungkinkan untuk ke depannya akan kembali naik meskipun ya nggak ada kepastian juga gitu kan. Nah, cuman di sisi lain kan mungkin Mbak Friska juga ini lihat bahwa BI sendiri sebelum menaikkan suku bunga kemarin lebih banyak menaikkan instrumen GWM atau giro wajib minimumnya. Nah, jadi kalau Mbak Friska sendiri ngelihat apakah dengan kebijakan BI yang tidak atau belum terlalu agresif menaikkan suku bunga dan lebih banyak menahan jumlah uang beredar dengan menaikkan GWM-nya, apakah ini mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia nih bakal tetap bertahan positif ke depannya meskipun global US sudah negatif 2 kuartal. Nah, Yeah. kalau Mbak Priska sendiri ngelihatnya gimana, Mbak? Kalau aku ngelihatnya sih BI dan semualah jajarannya itu melakukan upaya sedemikian rupa, kayaknya benar-benar buat ngecegah stagflasi sih yang aku lihat. Itu yang jadi target utamanya mereka ya. Jadi ya walaupun kedepannya kita nggak tahu ya apakah ini bakal agresif atau enggak, suku bunga Mm-mm. BI-nya naik atau enggak, yang menurutku lebih penting itu kontrol apa yang bisa kontrol kita gitu ya teman-teman di sini sebagai investor. Apakah perlu terlalu ini yang kita investor realistis aja ya, maksudnya apakah terlalu Mm-mm. tingkan gitu ya dengan huru hara di luar sana gitu yang nggak bisa kita kontrol ya. Kita nggak bisa suka-suka naikin suku bunga, kita nggak bisa ngatur Mm-mm. inflasi segala macem. Jadi alangkah baiknya mending teman-teman daripada memikirkan huru hara di luar sana yang bahkan mungkin teman-teman masih kurang paham ya antara sebab akibatnya, mending tetap fokus aja dengan portofolionya. Dengan tadi kuncinya psikologi dan cash flow saat ini tuh penting. Tadi soalnya ada yang nanya cash flow-nya gimana, berapa persen misal untuk saat ini. Aku sekalian bantu jawab. Kalau aku pribadi paling nggak 20-30% itu ada cash flow di portofolio ya. Mm-mm. Sisanya sih tetap keep aja di instrumen investasi teman-teman ya. Itu kalau aku. Jadi berapa persennya silahkan seikhlasnya sebenarnya sih. Seikhlasnya teman-teman mau nyisihin cash flow-nya itu berapa. Karena cash flow positif saat ini kayaknya lebih bijak ya, lebih bijak untuk kita lakukan ya dibandingkan dengan sikap agresif dan FOMO untuk investasi di saat-saat seperti sekarang. Itu kalau Mas Rifan gimana nih Mas Rifan? Iya, kalau kalau saya sebenarnya cukup
masih optimis Mbak Friska dengan ekonomi kita ke depannya.